Purple untuk Onyx. Oke, tanpa retribution sekalipun ya, yang seenggaknya mungkin akan terbaca rotasinya dan itu dia. Dengan White Walk, tiba-tiba udah hadir di area bottom lane. Apalagi untuk Wilderness Blessing, udah pasti ya, untuk para roamer mid laner, itu bakal jadi favorite juga. Cloud-nya Savero ternyata memilih ke arah dari Master Assassin, Bargain Hunter yang dipilih sama Aaron. Itu akan menjawab juga ya untuk early game-nya. Ya sekali pinter banget ya, dia nutup di situ loh Prof. Jalan masuknya Prof. Iya. Salah satu jalan masuk agar tidak ada yang bisa lewat situ. Biar nggak dapetin informasi juga ya, walaupun mungkin Fabian udah menunjukkan shadow di sana. Tapi setidaknya Kakak kasih. Wih. itu dia, kasih. Skin Kakashi tuh. Oke. Tapi ya memang sih kalau ngeliat dari Hayabusa versus Joy, kayaknya dua-duanya damage-nya masih nanggung ya. Kalau untuk dia sempat awal, mereka butuh banget nih collab damage entah dari mid-nya mungkin atau dari sama romernya. Wih. Yang pasti nggak bisa sembarangan masuk. Yep. Itu kalau Kakashi dia apa ya, rank kiri ya? Ya, Rank kiri. ada Mangeki Sharingan-nya juga kan nanti masih dokter. Iya, itu dia. Seru banget sih lihat kalau timnya udah good fight tuh kayak enak mainnya ya. Iya. Tapi kita ini. Waduh. Boy cukup berani tadi sepertinya melakukan sebuah gerakan yang cukup signifikan. Gerakan yang cukup agresif. Namun di atas Aran berhasil mendapatkan satu wave yang sangat baik. Nah, masih stabil dari kedua XP level ya, kayak nggak ada ancaman sama sekali. Yep. Dan kayaknya bakal buru-buru untuk mendapatkan level yang keempat agar nanti Aran bisa connect juga ke bagian EXP. Tapi sudah langsung dimulai ternyata Fabian cukup agresif untuk setup turtle lebih dulu. Nih, sementara Fabian mundur kuat Shadow sudah dikeluarkan. Namun sekarang coba lihat, ada Shadow Kill langsung dikeluarkan juga. Tapi totalnya berhasil didapatkan oleh Fabian. Hanya saja pertempurannya masih berlanjut dan Aran malah menjadi korban, bahkan Widinya tertinggal sendirian. Flicker dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Aran tukar turtle, tapi ada invade ternyata. Oke, di tempat yang berbeda. Untuk Fabian, kuat Shadow masih bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan dia ingin lebih. Federalizer dikeluarkan dan Kiboy pun harus mengeluarkan flickernya. Level 4 ada portalers ya. Oke, Tapi sebenarnya oke, bakal oke. ditahan terlebih dahulu dan disengage dari kedua belah tim. Ada pertukaran point kill dan juga turtle objektif. Tapi menurutku lagi-lagi Onyx mungkin di sini kekalahannya cuma dari sharing goldnya aja, terutama di Aaron versus Savero nantinya. Kemana? The Talents Prediction. Wah, versus 4. 2 berbanding 4 kali ini ya. Ini 2-0 semua tapi ya. Oke, Kecuali 2-0. Yatona. Tapi kecuali Yatona, sepakat yang lainnya saya. Oke, kita akan lihat seperti apa nih nanti dari Battle of Assassin juga karena dari keduanya. Mungkin akan lebih asik ketika lihat dua-duanya udah punya item kali ya. Udah pasti sih. 2 item Nunggu lah damage. seenggaknya. Dan mungkin kita tahu sendiri ya, kalau misalkan sekarang Joy itu lagi jarang nih untuk bikin Winter Crown. Yang padahal kita tahu sendiri bahwa Electrifying Beats tetap bisa ngedamage dalam keadaan dia terkena efek freeze. Cuma mungkin ketika dibutuhkan harusnya bakal dibuild. Oke, dia Way of Kiboy sudah berhasil dikeluarkan. Dan Widi tidak sempat untuk bisa memanggil rekan-rekannya. Hari ini berhasil langsung disikat oleh Kiboy barusan. Tanpa flicker loh. Itu informasi yang bagus banget kan. Jadi kayak pick off yang berhasil dengan sempurna. Oke. Dan kasih balasan untuk pick off-nya karena Fabian udah mulai kelihatan melakukan invade ya. Tapi kayaknya bakal di-deny karena ada Ludwig juga di sana. Jadi nggak bakal ada gerakan ganking balasan dari tim Liquid ID. Waduh, ini Kakashi luar biasa loh. One Shadow-nya kencang juga dari tangan. Jadi kayak keren dah pokoknya dah kalau udah pakai skin itu. Iya. Tapi pattern jungle-nya lumayan patah ya. Lihat dari keduanya yang sama-sama di jungle masing-masing aja jatuhnya. Nah, Gak ada yang mungkin- invade. Ya mungkin balik lagi sih karena ada chip ya. Jadi nggak terlalu berani untuk melakukan invade jungle. Cukup berbahaya bagi Joy-nya juga ketika nanti ada misstep dari satu item of Joy itu bakal fatal banget akibatnya. Yap, sementara itu sekarang Aran sepertinya sudah melakukan migrasi ke area bawah ya. Sebelum nantinya mereka akan melakukan sebuah fight lagi di area total, tapi satu wave bagian atas sepertinya cukup menggoda. Bahkan di bagian tengah mereka semua cukup santai terlebih dahulu. Main 4-1 dengan chip ya. Berarti nanti kalau misalkan Onyx start untuk turtle-nya, Widi bakal siap untuk membuka shortcut. Sehingga nanti Hayabusa dari Fabian akan hadir dalam big fight besarnya. Tapi ini review untuk Kairi berarti ya. Dia nggak dapat landing. Sementara kalau ngelihat dari Fabian dia dapat landingnya juga. Wah, tapi masalahnya goldnya nggak bakal maksimal karena masih di bawah menit yang kelima. Favero ini tadi dapat Ini dia, informasi. sedikit lagi turtle-nya. Akan seperti apa, dan Widi sudah bersiap untuk bisa membuat sebuah palang pintu agar tidak ada yang bisa langsung tandingkan. Tapi mendapatkan saja. Fabian berhasil mendapatkan karat dari Dokter tersebut dan sekarang pertempurannya. The Blazing juga dikeluarkan, namun Iron Shiki sedikit lebih tersisa. Tapi Aran kembali tertinggal di bagian belakang dan Widi sekarang mencoba untuk bisa maju ke depan. Shadow kill. Widi pun hilang, tapi Shadow Kill dikeluarkan. Fabian terjebak. Shadow-nya masih ada. Tapi sekarang lebih menjadi korban dan San yang membuat Fabian terkapar. Akhirnya tumbang juga dan Kairi akhirnya memaksa untuk mundur dari tim Liquid ID. Tim fight yang panjang banget tapi point kill. Onyx lebih unggul. Ya, dan Savero tadi ya, hampir banget untuk bisa mendapatkan trade yang seimbang. Bahkan hampir mendapatkan Iron Shiki, tapi untungnya Iron Shiki masih punya Purify. Dia masih bisa counter dash out team fight. Dan untuk tim fight jangka panjangnya jangan lupa Harit ini zaman force-nya cepat banget cooldown. Jadi untuk tim Onyx harus mempertimbangkan permainan tarik ulur. Jangan terlalu all in kecuali Kiboy mendapatkan target yang manis. Ya. Inisiasi yang bagus lah ya intinya ya. Ya mungkin di Haskill targetnya. Bisa banget. Cuma setidaknya Iron Shiki di sini kaya banget loh. Bedanya jauh banget. Ya karena tadi ya, Wah, sharing kelihatan. gold dari dua turtle. Widi sama Kiboy udah kelihatan tuh. Ya. Sama rumputnya tuh. Udah saling pandang-pandangan ya. Ya mereka mungkin tahu sih. Ya cowok ada damage-nya tapi Chip ada regennya. Jadi ya udahlah kita sama-sama lihat aja. Ya, ini Chip juga nggak mungkin sendiri nih, ya kan? Benar. Cowoknya juga nggak mungkin sendiri. Temannya rame-rame Pak kalau ini Pasti lebih instan ramai. Pak, lebih instan Pak. Makanya.
Apalagi kita tahu ya, kalau misalkan nanti Cloud udah full damage. Oke, yang lain Kairi. Movement Station, kalah dari sisi level seperti untuk Fabian. Farmingnya Joy ya, kita tahu lah. Farming speed dari Joy pastinya cepet Blue banget. team turret Tapi has been sebenarnya sampai di destroyed. bawah, dan di bawah malah tim Liquid ID yang dapat. Free turret. Karena mungkin tadi engage pressure-nya dari Keyboy ke area jungle ya. Balik lagi sih, tim Liquid ID jadi ngedapetin satu ruang yang lumayan bebas. Top lane-nya masih dijaga sama Hayabusa tadi. Nah, RCK ternyata mendapatkan turret dengan sangat aman sekali di bawah. Tanpa ada pertukaran dan tanpa adanya ultimate yang digunakan. Zaman Force ready. Sehingga tim Fight Turtle akan sangat menarik nih. 5 lawan 5 pun kayaknya bakal terjadi. Yes. Dan itu pasif gameplay sebenarnya tidak terlalu yang team fight, dan team fight. Tapi sekali team fight hasilnya pasti maksimal. Yap, dan ada Widi tersebut bersiap untuk bisa memanggil rekannya. Masih ditahan terlebih dahulu. Sementara sekarang Widi masih berada di dalam area rumputan. Belum mau memanggil rekan-rekannya karena mereka semua sudah berkumpul. Sejauh ini area Turtle diamankan oleh Fabian dan rekan-rekan. Dan sekali lagi Turtle jam berhasil diambil oleh Tribun Seven terbaik. Zaman Potter terlihat di tengah-tengah dari area Ribut. Tapi Fabian sudah berhasil tidak juga bakal kipunya sekarang. Blazing Wave di tengah-tengah pemain dari tim Liquid ID Sampero. What are you doing? Terlalu lama sepertinya. Tapi pertempuran masih berlanjut. Iron Shiki menggabung. Satu terakhir. Tidak ada Chrono Dash. Tidak mau melanjutkan. Gak bisa ditabrak lagi. Sementara Perfect Circle didapatkan oleh tim Liquid ID. Gold yang mulai Jangan bisa dikeluarin lagi. Oke. Ya karena udah kelihatan ya tadi pakai Rhythm of Joy. Jadi itu bakal jadi choke point untuk Kairi-nya. Mau gak mau Kairi bakal out dari team fight. Karena ada Zaman Force lagi. Dan emang tim fight jangka panjang yang menarik ya. Karena ada Way of Dragon targetingnya ke arah Fabian. Tapi balik lagi Savero juga tertangkap dengan adanya Chrono Dash. Damage yang dimiliki Iron Shiki terlalu masif di early game kali ini. Dampak dari mendapatkan Perfect Turtle. Ini ngebuat gold laner dari tim Liquid ID bisa memaksimalkan advantage-nya. Ya mungkin bisa terbongkar nih. Karena iya siapapun yang dapetin mid duluan, visionnya akan unggul. Dan lihat trappingnya cukup bagus. Penguasaan map juga dari Kibo ini yang harus di-respect oleh tim Liquid ID. Oh, gak ketahuan. Tidak ada informasi di sana. Waduh. Dan bahkan masih ada White Walk, ingat. Kalau Keyboy menggunakan The Way of Dragon, damage-nya harus cukup. Karena kalau damage-nya nggak cukup, Fabian masih bisa shadow kill. Dan nanti takutnya dari samping akan ada say hi dari portalnya Widi. Ya harus ada follow up damage juga yang cepet ya. Maksudnya nggak boleh lama-lama juga nge-follow-nya. Jadi paksa Savero, terkena. Kena dan apa yang terjadi saat ini terakhir dan Suns lejap seketika dan masih membuat pergerakan dari Fabian selamat. Savero kali ini pun menjadi korban bakar Kibo dengan konsil dia pun masih berhasil kabur. Kita paling jauh lebih aman. Ini dua pick yang mahal banget sih. Dengan shadow kill tadi yang terikut. Oh, di tempat lain Iron Chiki Zaman Force dikeluarkan tapi gocekannya begitu baik bahkan mereka membalikkan keadaan. Coba lihat Kairinya pun langsung lari ke tempat yang jauh lebih aman. Ini dua Leonin ini ya, emang bener-bener tinggal saling tunggu ultimate. Karena kalau misalkan Haritnya udah keluarin Zaman Force, Kairi baru bisa join team fight. Dan mau nggak mau harus sabar terlebih dahulu karena kalau Kairi join team fight Iron Shiki belum Zaman Force itu bakal menjadi ancaman. Ini dia perfect banget untuk dari objektifnya. Lagi-lagi. Tidak ada gangguan. Perfect Turtle Lord yang pertama mereka punya semuanya. Oh, Wave Dragon langsung dikeluarkan begitu saja tapi Widi terlalu keras. Bahkan Lutfi yang menjadi korban lewat Wave Dragon barusan. Lagi ya, dapetin lagi sekarang objektif yang begitu baik Liquid. Sekarang mereka udah lebih unggul lagi dengan keunggulan Cook yang semakin terlihat. dan Holy Crystal itu udah ada di tangan dari Iron Shiki. 3 item yang cukup untuk tim fight panjangnya Harit. Ini untuk sekarang, kalau boleh jujur ya, siapapun yang muncul di map harus hati-hati dari Onyx. Karena bisa saja ada Widi di sampingnya, ada shortcut yang dibuka. Dan nanti Iron bisa hadir dengan damage yang sangat amat tinggi. Karena lihat perbandingan dari segi Savero versus Iron. 1700 gold, satu item pak. Cukup itu satu item. Kibo itu yang kena. Itu Keyboy loh. Itu Keyboy sebagai frontline. Dan sebagai Chow tentunya. Dengan Radiant Armor, catatan. Dengan Radiant Armor. Iya, itu aja ditembus banget. Sementara sekarang Lord adalah PR dari Onyx nih. Onyx harus bisa bertahan dengan high ground defense yang sebenarnya nggak terlalu baik. Tapi untuk penguasaan Farlane, masih ada Kairi. Yang levelnya pun masih mengejar bahkan di losing condition. Ya tapi hati-hati. Ada 4 portal yang bisa langsung muncul. Sehingga Widi di sana bisa hadir dengan shortcutnya, Blue team White turret has Wall-nya. been destroyed. Terlalu banyak nih yang membuat Onyx kayak terbatas Blue banget team ruang turret has geraknya. been destroyed. Natasha akan dibiarin sih. Di slow push dari Lordnya. Mereka kan fokus untuk ambil semua innernya terlebih dahulu. Karena best turret adalah Blue Lord. team turret has been destroyed. Dash. Masih ada Holy Defense juga. Kiboy ngambil satu. Masih jauh kayaknya. Tungguin sama. Iya, itu. Dan posisinya nggak bagus juga sih. Onyx harus rapihin dulu semua minionnya. Jangan sampai semua pasif dari best turret yang ke-trigger. Karena Liquid, dia bisa tabrak kapanpun mereka mau. Dan lagi-lagi ruangnya terbatas untuk Onyx. Mereka tertutup semuanya. Dari segi area jungle juga bahkan nggak dikasih untuk purple buff-nya. Keyboy. Mundur, masih bisa sound off. Wih, ini dia satu Federal Strike dikeluarkan Kiboy. Masih selamat. Ya, tempo yang sedikit turun dari keduanya karena nggak ada yang bisa inisiasi, nggak ada yang bisa paksa masuk. Mungkin Kiboy lah satu-satunya yang bisa untuk membuka duluan. Dan pertanyaan adalah apakah follow up-nya cukup? Apakah momennya ada? Karena kalau enggak, ya Liquid bisa kebalikin itu semua. Bahkan Semudah itu. Ya kayak Pak Pulung bilang tadi kan, apakah targetnya emang harus Aran? Menurutku malah yang paling possible di Aran sih. Karena Aran yang paling memungkinkan juga Pak untuk nge-cancel gerakan Keyboy. Ya. Dengan onward. Wip. Wah, cepet banget. Ditinggalin kayu doang itu. Ini tumbuk nih kayu. Cepet juga ya.
Tapi gue entah kenapa ya, ngeliat pressure dari tim Liquid ID ini penguasaan map dari Onyx tetap masih kebuka. Jadi kayak dia masih ngebuka zonanya mereka walaupun harus nurunin banyak orang nih. Ya, Sampai 5 bahkan. masih berusaha untuk membuka ruang farming ya. Karena kayaknya tim Onyx nggak mau ketinggalan lebih dari 5.000 gold. Kayaknya 5.000 gold udah cukup. Karena kalau bertambah ini akan menjadi salah satu malapetaka tentunya bagi Onyx-nya. Oke, ternyata Sapero juga nih menjadi titik balik harusnya kalau memang Onyx ada di teamfight yang sempurna. Nah, tapi balik lagi dengan adanya chip. Plus 1 landing jauh tentunya akan memudahkan Hayabusa untuk bisa hadir ketika dibutuhkan dengan adanya portal dari Y-Walk. Dan bahkan di belakang sana ya udah menunggu Kairinya. Ada bantalan tuh, bantalannya bisa chip dan bisa Lizard. Oke, tapi Yeskiel berhasil menggocek pergerakan dari Kiboy. Tertebak barusan. Apa yang akan dilakukan? Tapi Widinya masuk dari belakang. Dan portal sudah dibuka. Mereka siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Namun sekarang Zaman Bodo langsung dikeluarkan begitu saja. PDS di bagian belakang. Tapi Kairinya langsung aja lari. Guna untuk bisa menyelamatkan kiri. Dan Lordnya terbuka begitu bebas. Tapi Sans di bagian belakang sendirian. Bahkan sekarang Sansnya berubah. Widinya down. Tapi Sans double kill. Sans begitu saja mengobrak-abrik bagaimana lini pertahanan. Memang sudah ada shutdown. Triple kill. Dan Lord menjadi milik dari Onyx. Gila Sans! Outplay yang terjadi kali ini miss posisi nampaknya dan free hit dari Sans membuahkan wipeout. Atasnya akan di-boost. Wah, one strike force harusnya bisa dilakukan oleh Onyx. Ini dia, satu serangan yang begitu luar biasa dan game yang pertama harusnya bisa diamankan dan Onyx. Satu momen saja yang dibutuhkan oleh sang Raja Langit membalikkan keadaan, semua tempo, semua kill, semua objektif hilang begitu saja. Sans, satu nama yang kembali ke tracknya. Wow, gerakan yang tidak terduga langsung targeting ke arah belakang. Dan langsung mentargetkan semua skill shotnya dengan adanya Primal Wrath. Wow, 3 kill